Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Ismurianti, penyuluh perikanan Kabupaten Sidoarjo. Pada pagi hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang persiapan budidaya udang atau ikan di tambak tradisional. Khususnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu pengelolaan dasar tanah tambak tradisional. Pada budidaya tambak menghendaki pengeringan tanah dasar yang sempurna, yang dapat dilakukan mungkin pada umumnya kita lakukan pada musim kemarau. Pengeringan ini dimaksudkan untuk mengurangi senyawa-senyawa asam sulfat dan senyawa beracun yang terjadi selama tambak terendam air dan memungkinkan terjadinya pertukaran udara dalam tambak sehingga proses mineralisasi bahan organik yang diperlukan untuk pertumbuhan kelakap dapat berlangsung. Berikut langkah-langkah pengelolaan tanah dasar tambak, yaitu yang pertama pengeringan tambak sehingga tanah tambak benar-benar kering atau sampai tidak ada air yang tersisa. Jadi dalam pelaksanaan pengeringan tambak dapat dilakukan pada saat air laut surut. Pengeringan tambak dapat berlangsung selama 1-2 minggu sehingga keadaan tanah diharapkan sampai pada kondisi retak-retak namun tidak terlalu kering atau berdebu. Tambak yang terlalu kering kurang baik untuk pertumbuhan kelekap. Jadi yang dimaksud dengan tidak terlalu kering adalah bila tanah dasar tambak diinjak, kaki masih melesak sedalam 10-20 cm. Sebaliknya bila pengeringan tambak kurang sempurna, kelekap yang tumbuh di dasar tambak kurang kuat melekat dan mudah lepas dari substratnya. Hal ini akan menyebabkan kelekap mengapung ke permukaan air tambak dan membusuk. Keadaan ini sehingga dapat mencemari tambak tradisional. Untuk mengetahui tingkat pengeringan tersebut yaitu dengan cara mengukur ketinggian lekukan yang terjadi pada dalam tanah dasar yang retak-retak tersebut. Apabila lapisan telah mencapai 1-2 cm maka pengeringan sudah dianggap cukup. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pembalikan tanah dengan cara dibajak atau dicangkul agar mikroorganisme bermanfaat yang ada di dalam tanah dapat berkembang biak dan hidup dengan baik. Kita istilahkan dengan kedok teplok. Kedok teplok yaitu pengangkatan lumpur dasar yang dilakukan pada saat lumpur dasar dapat diangkat. Kebanyakan petambak melakukan kedok teplok pada saat tergenang sehingga partikel-partikel lumpur yang halus bercampur dengan air sehingga kadar NH3 dan H2S tetap tinggi. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya yaitu pantau pH tanah dengan pH meter. Jika pH terlalu asam, sebaiknya dilakukan pengapuran sehingga pH menjadi normal dan sesuai dengan kebutuhan tambak. Untuk diketahui parameter pH ideal untuk tambak tradisional yang akan kita lakukan untuk budidaya ikan atau udang sekitar 6-7,5. Selanjutnya setelah kita lakukan penggunaan pH meter dan ketika pH itu tidak sesuai dengan parameternya maka yang dilakukan adalah pemberian kapur tambak. Misalnya kita tangkap dalam bentuk dolomit dengan pemberian dalam hitungan hektar kita bisa berikan sekitar 100 kilo sampai 200 kilo per hektar dengan harapan pH tambak menjadi normal. Kemudian selanjutnya yaitu kita lakukan pemasukan air sedikit demi sedikit dan kita lakukan pemupukan
Pemupukan kita lakukan pada pemupukan dasar, yaitu dengan pemberian pupuk kandang dicampur dengan dedak halus dengan dosis 1 ton per hektar, kemudian disebar merata ke dasar tambak. Selanjutnya selang dalam waktu 3 hari kita berikan pupuk urea 100 kg per hektar dan pupuk SP36 sebanyak 50 kg per hektar yang juga disebar merata ke seluruh permukaan tambak. Setelah proses pemupukan dilakukan, selanjutnya dengan hasil adanya pemupukan dilakukan untuk menumbuhkan probiotik alami pada tambak yang bermanfaat untuk mengendalikan penyakit yang ada di dalam kegiatan budidaya ikan. Kemudian selanjutnya yaitu kita isi air tambak hingga ketinggian 1 meter dan membiarkan selama 5-7 hari. Setelah semua langkah selesai dilakukan, maka tambak siap untuk dilakukan penebaran bibit udang atau ikan. Demikianlah materi pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf dengan adanya kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.